Jadi sekarang moment of truth, mari kita langsung aja lihat. Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Spider-Man Homecoming 1:4. Panas. Lu semua pasti tahu kenapa gue kepanasan, karena emang hari ini kita bakalan mereview mainan panas alias Hot Toys. Dan kali ini spesial banget karena Hot Toys-nya itu ukuran 1:4, which is beda banget sama Hot Toys yang biasa kita review 1:6 kayak gini. Lu bisa lihat sendiri, ini ukurannya jauh lebih besar dibanding yang ini. Jadi gue penasaran banget secara detail ini bakal kayak gimana, karena biasanya ukuran segini aja udah bagus banget. By the way, thank you banget buat Multitoys yang udah provide mainan ini. Kalian semua harus cek Multitoys karena mereka adalah salah satu toko mainan paling gede yang pernah gue datengin. Dan tentunya mereka juga sedia banyak banget mainan yang keren-keren. Jadi kalian bisa langsung cek toko offline, online, dan juga Instagramnya. Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lihat boxnya kira-kira seperti ini. Bener-bener gede banget dan sangat amat elegan. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada logo Marvel Spider-Man Homecoming, Spider-Man Deluxe Version, dan juga ada simbol Hot Toys Special Edition. Jadi emang yang ini tuh spesial banget, karena emang nggak semua Hot Toys itu dibuat yang 1:4-nya. Terus ada kepala Spider-Man kayak gini. Dan ini kalau dipegang tuh kayak timbul-timbul gitu. Di bawahnya juga ada tulisan 1:4 quarter scale. Tampak sampingnya ada tulisan Spider-Man Deluxe Version. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada kredit buat orang yang udah bikin mainan ini. Tampak atasnya ada tulisan Spider-Man Homecoming dan juga tulisan Deluxe Version. Dan tampak bawahnya pun juga seperti itu. Dan sebenarnya kita juga dapat brown boxnya, tapi cuma gini doang, nggak penting lah ya. Jadi kira-kira seperti itu packaging dari Hot Toys Spider-Man 1:4 ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Tapi sayang sekali teman-teman, kali ini kita nggak butuh kunai kesayangan kita, karena ini kita bisa langsung aja slebewin dia kayak gini. So sexy. Wah, ini gue nggak tahu sih. Kayaknya gue punya firasat gue bakal histeris sih lihat dia. Kayak lu bayangin ya, 1:6 aja udah detail banget. Gimana 1:4 ya nggak sih? Jadi sekarang moment of truth, mari kita langsung aja lihat. Oh my god, look at the Spidey. What the heck? Bentar, biarin gue memproses ini dulu. It's really hot here. Kayaknya lebih bijaksana kalau kita tidurin dulu nggak sih? Oke, dia sudah kita tidurin. Nina Bobo. Sekarang saatnya kita keluarkan dia dari bungkusnya. Oh my god. Idih. Ya ampun. Aduh. This is unreal, man. What the heck? Gila, ini pertama kalinya gue megang Hot Toys 1:4. Oh my god. Kita dirin dulu. Look at. Bisa nggak jadi Michael Jackson dulu? Nah. Oh my god, look at that. It's really big and tall gitu loh. Untung bukan Sekarang yang paling gue penasaran mukanya Tom Holland. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Yes. Gila, ini detail banget. Dan matanya lu bisa lihat basah kayak gitu. Jadi kayak bener-bener hidup gitu loh. Cuma ada beberapa hal yang gue pengen komentarin dari head sculpt ini. Jadi mungkin karena faktor dia lebih gede, jadi langsung kelihatan kekurangannya di gue. Dan di bawah sini sebenarnya ada aksesoris yang mind blowing banget. Jadi kalau lu buka bagian sini, banyak banget aksesoris tambahannya. Wah, ini gila banget sih, Jo. Lu bisa lihat sendiri dari layer pertamanya yang udah banyak banget kayak gini. Sekarang layer keduanya ada sayap vulture kayak gini. Dan layer ketiganya kita dapat dioramanya yang super gede kayak gini. Jadi intinya ya, dia dapat banyak banget aksesoris dan ini mind blowing banget sih. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, setengah ngebuka, nembakin jaring, buat megang handphone, dan juga buat buat megang jaring maksudnya. Kita juga dapat berbagai macam spare mata kayak gini. Ada yang ngebuka banget, agak nutup, makin nutup, dan juga instant kill. Kita juga dapat HP-nya, menurut gue detailnya gila banget. Dan kalau perhatiin, ini kita lagi semacam di telepon net gitu. Dan juga kalau perhatiin, ini kayak dalam banget gitu, kayak handphone beneran gitu loh. Kita juga dapat topengnya kayak
kayak gini yang bisa lu sambungin juga ke tangannya. Kita juga dapat berbagai macam spare jaring kayak gini, berbagai macam hologram kayak gitu. Dapat spider drone juga, dapat 2 sayap yang bisa lu cantolin di tangannya kayak gini. Dan menariknya kita juga dapat tasnya kayak gini yang resletingnya bisa dibuka dan berguna banget buat nyimpen aksesorisnya di sini. Kita juga dapat 2 spare sendi kayak gini. Dapat juga salah satu aksesoris favorit gua, headsculptnya Tom Holland. Yang menurut gue ini sebenarnya cukup mirip, cuma entah kenapa di mata gue ini rahang bawahnya kayak agak gede gitu loh. Jadi kayak terlalu jabah kayak gini. Dan itu bikin dia kelihatan kayak Gareth Bale sedikit sih. Tapi sisanya ini cakep banget. Apalagi di bagian matanya bener-bener kelihatan basah. Jadi kayak bernyawa beneran sih. Dan terakhir kita dapat stand base-nya dia yang kayak diorama, yang bisa lu variasiin ke dalam beberapa bentuk kayak gini. Dan menarik, kita juga bisa nyala untuk menambah kegantengan dari diorama ini. Tapi jangan lupa, lu butuh 3 baterai AAA kayak gini. Atau lu juga bisa colok pakai kabelnya supaya dia bisa nyala terus sampai meledak. Mainannya segede gaban, aksesorisnya sebanyak itu, makanya nggak heran packagingnya berlapis-lapis dan gede banget kayak gini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas detail dari Spider-Man ini. Ya, ini dia detail lebih dekat dari Spider-Man Far From Ginjal. Ini dari atas sampai bawah udah nggak diraguin lagi sih detailnya. Ya logika aja 1:6 aja biasanya udah cakep banget, apalagi 1:4 kayak gini. Lu bisa lihat di bagian mukanya, matanya itu loh salah satu bagian favorit gue. Karena dia reflektif kayak gini, jadi kayak pakai lensa beneran gitu. Badannya kira-kira seperti ini, kostumnya bertekstur sekali dan super ketat, jadi membentuk badannya yang proporsinya bagus dan berotot kayak gue. Tapi sebenarnya bagian kostumnya juga yang bikin mainan ini jadi ngehe sih. Karena saking ketatnya jadi susah banget digerak-gerakin kayak gitu. Tapi ya udahlah ya. Dia juga punya beberapa ornamen yang timbul-timbul, kayak di bagian dada, pinggang, dan titik. Sampai ke bawah pun juga teksturnya bagus dan rapi banget. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Bagus banget sih proporsinya, jujur. Kayak berisi banget gitu loh. Ya lu lihat aja tuh pantatnya. Bulat banget kayak perut guru olahraga lu. Samping satunya lagi juga sama aja seperti itu. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Sama kayak tampak depannya bener-bener bertekstur. Dan juga ada yang timbul kayak logo Spider-Man-nya. Dan juga pantatnya, buset, ini pantatnya bener-bener berisi banget sih. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini, dan selangkangannya kira-kira seperti itu, dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Ada sedikit jahitan tapi nggak terlalu kelihatan lah ya. Jadi nice job Hot Toys. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah artikulasinya se-nice itu? Mari kita buktikan sama-sama. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tenggleng kayak gini, dan juga headbang kayak gini. Bahunya bisa lu angkat sekitar 100 derajat kayak gini. Ke depan dan belakang sejauh itu aja karena takut ngerusak bajunya. Sedikit sendi di bicepnya, sikunya bisa sejauh ini dan bisa lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya, dan tentunya dia juga bisa bernyanyi walaupun sedikit doang, bergoyang. Diafragmanya juga bisa lu puter, cuma jangan jauh-jauh takut ngerusak bajunya. Kakinya bisa nendang sejauh ini tapi nggak bisa ke belakang. Dengkulnya bisa sejauh ini dan bisa lurusin lagi. Ankle-nya bisa ke depan dan ke belakang kayak gini, dan juga bisa ankle pivot kayak gitu. Dan terakhir dia cuma bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah figur yang proporsinya bagus banget sih sebenarnya. Cuma sayang aja sendinya terlalu terbatas, jadi nggak terlalu bisa dipose-posein banget. Tapi kalau ngomongin detail, ini udah juara banget sih. Karena nggak ada alasan lagi buat Hot Toys bikin detail jelek buat mainan segede ini. Iya, ini gede banget. Lu bisa lihat sendiri ini kurang segede apa kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Iron Spider, Hot Toys Iron Man Mark 7, My Toy Story Collection, Woody Toy Story Collection, dan juga Woody Buntung. Ya, nggak penting sih, mending diinjak. Nah, buat yang nanya harganya berapa, ini Hot Toys Spider-Man 1:4 Deluxe version dijual dengan harga 11 juta di Multi Toys. Ya, agak menggelitik ginjal sih memang. Ya, tapi lu kira-kira aja Hot Toys yang 1:6 aja ada yang harganya sampai belasan juta, bahkan puluhan juta. Bahkan salah satunya Doctor Strange yang kemarin gue review, itu harganya udah sampai 14 juta sekarang. Sedangkan ini dengan ukuran sebesar ini dijual dengan harga 11 juta, menurut gue memang mahal, cuma reasonable juga sih. Karena kalau ngomongin detail, ini udah jelas cakep banget. Aksesorisnya juga bejibun parah. Dan juga ini udah bukan dapat stand base lagi, tapi udah dapat diorama kayak gini. Jadi sekali lagi dari gua, ini emang mahal banget, cuma juga reasonable. Tapi semuanya balik lagi ke kalian. Kalian bisa berkomentar menurut kalian ini worth it atau enggak. Dan buat kalian yang ngerasa worth it dan pengen beli, langsung aja sikat link di bawah di Multi Toys. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Rinaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Puncak komedi. So sexy. Dinda jangan marah-marah. Ini ada bukti-bukti nih. Tangan gue kejep. Hokis. Jelek. Buat ini. Nah, buat ini.